Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabasus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku seiman di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dakwah dari masa ke masa telah banyak menghitung dan melukiskan sejarah demi sejarah. Kita melihat, mendengar dan kita mengetahui bahwa tidak ada perjalanan yang cukup panjang selain perjalanan dakwah. Bahkan sampai hari ini dan saat ini, kita semua adalah merupakan juru dakwah untuk keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'us sabili rabbika bil hikmah." Sampaikanlah kebaikan dan kebenaran itu dengan cara yang santun, dengan cara yang ahsan. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah tentu ada modal dan dasar yang harus kita penuhi sebagai seorang pelaku dakwah dan juru dakwah. Dan merupakan dakwah bukanlah tugas seorang kiai, seorang ustadz atau seorang ulama. Tapi jalan dakwah adalah merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka tentu dakwah bukanlah hanya sekedar tugasnya para dai, ulama dan kiai, tapi kita semua yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan ingin menciptakan masyarakat yang makmur, aman dan damai, menciptakan bangsa, keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, adalah kita semua. Tiap-tiap kita adalah merupakan juru dakwah. Oleh karena itu, saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdakwahlah dengan hari ini. Mulai berdakwahlah. Dimulai dari keluarga kita, dari diri kita, dan dari masyarakat hingga sampai nanti insya Allah kepada bangsa dan negara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah tentu kita akan memerlukan beberapa tahapan-tahapan, wasilah dan kebijaksanaan. Di antaranya Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan ada 3 yang menjadikan wasilah dan kebijaksanaan dalam dakwah. Yang pertama adalah iman yang mendalam, iman amik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan tempat posisi yang sangat menguntungkan. Bahkan Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Beruntung dan amat sangat beruntung orang-orang yang beriman. Dan sungguh orang yang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan, kesuksesan. Siapa mereka? Kita lanjut ke ayat berikutnya. Alladzina fi salatihim khashi'un. Mereka yang menunaikan ibadahnya kepada Allah semata-mata ingin mendapatkan ridho dan ampunannya Allah. Inilah saudaraku yang dikatakan Allah, orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dia ridho dan ikhlas melakukan apa yang Allah perintahkan. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua dikatakan Syahid Imam Hasan Al-Banna, bagaimana sebagai seorang juru dakwah agar dakwah yang kita sampaikan berjalan dengan baik dan benar sesuai Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pembentukan yang rapi atau jamaah yang rapi, ta'win daqiq. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai juru dakwah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang dai, seorang mubalik, seorang kiai, maka tentu hal yang kedua ini menjadikan sumber dasar dan landasan kita untuk menjadikan umat Islam menjadi umat Islam yang kuat, menjadi umat Islam yang bersatu, menjadi umat Islam yang berukhuwah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fis sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa ketika mereka bergandeng tangan dalam satu barisan yang kokoh, maka mereka bagaikan satu bangunan yang tidak bisa dihancurkan, diruntuhkan. Oleh karena itu hari ini kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pemimpin, seorang gubernur, wali kota, seorang kepala rumah tangga sekalipun, kita semua adalah seorang dai, seorang mubalik.
Oleh karena itu sampaikanlah yang baik dan yang benar itu. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampaikanlah walaupun itu pahit. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Imam Syahid Hasan Al-Banna yang ketiga untuk para pelaku dakwah. Yang ketiga adalah usaha dan amal yang berkesinambungan atau amal mutawasil. Saudaraku dimuliakan Allah, yang ketiga ini adalah merupakan salah satu penopang bagaimana seorang dai, seorang kiai mampu menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain, mampu menjadikan dirinya contoh teladan untuk orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan teladan ahsan amal ibadah pribadi yang baik di tengah-tengah umat Mekah dan Madinah. Maka begitulah sebagai seorang dai, seorang pelaku dakwah, seorang kiai, seorang ulama, bahkan seorang guru ataupun bahkan seorang kepala rumah tangga. Maka tunjukkanlah amal-amal pribadi-pribadi yang baik, usaha dan amal yang terus bersinambungan sehingga jalan dakwah yang Anda lakukan, yang Anda jalani akan menjadi jalan dakwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, tidak ada iman tanpa amal dan pembinaan. Tidak ada pula masyarakat tanpa anggota dan rumah tangga yang islami. Mereka lah merupakan tiang-tiang yang akan membangun pemerintahan yang islami. Oleh karena itu saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar video ini, para pemimpin negeri, gubernur, wali kota, kepala desa, camat dan lurah, mari kita bangun rumah tangga yang islami. Maka insya Allah negara kita, masyarakat kita akan menjadi negara dan masyarakat yang islami yang sesuai menjadikan hukum-hukum Al-Quran dan hadis menjadi landasan untuk menjadikan Indonesia yang berkah, baldatun thayyibatul wal ghafurur rahim. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jalan dakwah tidaklah harus terburu-buru. Sebagai seorang pendakwah, maka kita harus bersabar dalam menjalani proses dakwah yang kita lakukan. Jangan terburu-buru, karena itu adalah bisikan setan yang masuk ke dalam hati kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan dan iblis itu selalu menjadikan diri kita, menjadikan hati kita was-was dalam berdakwah, was-was dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna di dalam kitabnya Fikih Dakwah Jilid 1 di halaman 11, beliau mengatakan, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, tak kala dia mengarahkan seruan dakwahnya kepada golongan yang tergopoh-gopoh, yang segera ingin memetik buah dakwah sebelum masak. Hai ikhwanul muslimin, terutama yang tergopoh-gopoh dari kamu, dengarkanlah kata-kataku yang tinggi yang kumandangkan dari atas mimbar ini dalam muktamar kita yang umum ini. Sesungguhnya jalan kita adalah jalan yang telah digariskan langkah-langkahnya, ditentukan batas-batasnya, dan aku tidak menyalahi batas-batas itu, dan aku telah berpuas hati dengannya, kepuasan yang sebenar-benarnya, bahwa itulah jalan yang paling selamat untuk mencapai tujuannya. Saudaraku seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah merupakan salah satu jalan yang cukup panjang. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdakwah, dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari masyarakat lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan dan ridho kepada kita ketika kita berusaha berupaya untuk menjadikan diri kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, dan masyarakat sekitar kita lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.